Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas ya murai batu gundala saya yang kemarin coba saya lombakan ya. Sudah sekian lama nggak lomba untuk di murai batu ya. Dan gundala ini jenis murai batu hutan ya teman-teman. Ekornya jenis ekor lidi, yaitu yang bentuknya kecil ya, nggak lebar ya teman-teman. Itu bisa dibilang itu ekor lidi gitu ya sebutannya itu. Jadi burungnya kecil, ekornya juga kecil, tapi suaranya lumayan mantap kan gitu ya. Tapi sayangnya kemarin ketika saya lombakan ya teman-teman, ketika saya lombakan dia itu nampar-nampar terus. Nah, namparnya ini kenapa? Setelah saya deteksi ternyata dia itu birahinya ketinggian. Jadi birahinya ini sangat tinggi ya. Itu pun juga sudah saya deteksi itu apa namanya, ada kesalahan dalam rawatan ya, rawatan hari H ketika mau saya lombakan gitu ya. Karena apa? Karena kemarin pada waktu hari H itu malamnya mandi, habis mandi saya kasih kroto. Kenapa saya kasih kroto dengan asumsi itu meningkatkan birahinya? Karena di rumah itu dia itu sangat apa ya, faktor gitu ya. Jadi saya kemungkinan menebaknya itu karena ketinggian emosi ya gitu ya. Jadi malam saya mandikan, habis itu saya kasih kroto. Nah, mau berangkat lomba itu saya kasih ulet Jerman. Nah, ternyata sampai di lapangan ketinggian. Nah, ketinggian. Terus dia ini ngikut-ngikut murai batu yang lain. Kalau murai batu lain loncat, dia ikut loncat. Nah, ini bahaya ya. Bahaya, ini kurang bagus buat burung lomba ya teman-teman. Kalau murai batu yang kita miliki itu latah ngikutin ya, kalau latah ngikutin bongkaran bagus, tapi kalau latah ngikutin pergerakan ini bahaya ya. Kalau loncat-loncat ngikutin loncat-loncat lah, turun bisa juga ngikut turun kayak kemarin. Gundala saya ini udah loncat-loncat ya, depannya loncat-loncat, dia ngikut loncat-loncat, ikut birahi ngembangin bulu. Kacau. Yang sampingnya turun ya ikut turun ya, kacau lah pokoknya. Jadi itu ya kemarin saya ulas, kayaknya ada kesalahan prediksi saya ya. Karena kan gini, ketika prediksi itu di rumah sepertinya emosinya tinggi, tapi ternyata belum tentu ya, belum tentu di gantangan gitu. Jadi seharusnya itu ketika perdana gantang kayak gundala ini kemarin, ini ibaratnya perdana gantang setelah sekian tahun nggak lomba ya teman-teman. Nah, ini harusnya ya udah rawatan harian aja, cuman waktu mau dilombain atau mau naik itu dikasih hongkong gitu aja harusnya. Tapi ini ya kesalahan ya, karena prediksi saya meleset gitu ya. Ternyata setelah saya terapi naikin birahi malah ketinggian, bablas sampai tiga sesi itu birahinya nggak hilang-hilang. Nah, ini akan saya coba untuk apa, menurunkan birahinya dengan menaikkan emosi ya. Jadi birahi turunin sedikit, jadi nggak lagi dikasih kroto, terus jangkriknya dikurangin. Kemarin itu kan saya kasihnya itu kan 7 pagi 7 sore. Nah, ini nanti akan saya kurangi jadi 5 pagi 5 sore. Begitu ya teman-teman. Terus penjemurannya itu akan saya naikkan gitu ya. Penjemuran posisi diablak. Karena kalau posisi birahi begini, penjemurannya itu diablak. Nah, gitu ya teman-teman, diablak. Jadi dimulai jam 9. Penjemurannya itu jadi jemur panas ya, bukan sauna. Kalau sauna itu buat burung yang kurang gacor. Nah, kayak putra petir saya itu kurang gacor ya, itu mandinya mandi sauna. Nah, itu baru nanti dapat birahinya.
gitu. Kalau kayak Gundala ini dia itu ketinggian birahi seperti ini, berarti emosinya yang harus dinaikkan gitu, dengan cara penjemuran tadi. Nah ini di rumah saya ablak terus ya, saya ablak terus biar dia itu terbiasa ngeliatin apa namanya burung yang sering loncat kayak ciblek gitu, sering loncat ya. Dengan asumsi saya itu nanti dia itu akan diam ya. Setelah sering lihat, dia itu akan tenang, apa namanya bunyi. Kalau dia sudah tenang, bunyi gacor, nah ini insya Allah digantangan enak gitu. Ini untuk murai batu gundala saya ini karena hutan ya, karena hutan itu jarang ngukluk ya. Jadi ketika bongkar dia itu langsung isian gitu. Kemarin waktu saya lombakan itu, jadi dia itu pas sebelum loncat-loncat dan apa turun ke karpet itu langsung bongkar ya teman-teman, langsung bongkar. Enak lah coretannya, saya lihat itu banyak ya, penuh lah gitu ya. Ketika habis itu turun ya sudah hampir semua, penilaian gagal. Jadi coretan yang segitu banyaknya itu turun langsung amsong. Begitu ya teman-teman. Itu teman-teman, ini ulasan aja sekilas tentang murai batu gundala saya. Kemarin UB parah ya sudah, akhirnya begitu ya. Nanti ke depan mudah-mudahan ketika saya coba lagi dia sudah bisa apa bongkar-bongkar tanpa loncat-loncat dan turun ya teman-teman. Gitu teman-teman, ini yang dapat saya sampaikan. Ini hanya sekilas ya teman-teman, sekilas mengulas murai batu gundala yang saya miliki. Nah, ini mudah-mudahan saya apa namanya mencoba cari settingan ya. Udah lama nggak main murai batu. Nah kemarin alhamdulillah putra petir juga sudah mulai ada perkembangan yang bagus. Meskipun pesertanya sedikit, dia sudah bisa double winner ya. Meskipun pesertanya hanya 6 dan 5 gitu kan, ya nggak apa-apa lah, yang penting sudah lama nggak menuliskan kata-kata nama di kertas ya. Akhirnya kemarin putra petir mau ya, mau bongkar gitu ya. Nah, kalau lomba itu kan hoki ya. Kalau burung kita itu tembakannya biasa, nggak yang dominan gitu ya, kalau menang pun juga menang hoki gitu gitu. Misalnya yang lain pada apa namanya isian ngetir gitu kan ya, terus si murai batu kita miliki juga ngetir, ternyata yang lebih ganas itu dia apa namanya nyublek. Nah ya berarti mujur gitu ya. Udah ya teman-teman, demikian teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.